Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan masyarakat, Anda bisa sempatkan untuk belajar dalam situasi yang demikian macet kota Solo, Masya Allah. Ada yang pulang kerja, ada yang berangkat kerja untuk shift berikutnya, dan aneka kesibukan yang lainnya. Gak ikut kerja, Pak? Atau sudah pulang? Sudah pulang, alhamdulillah. Kita mau bahas, tapi ini judulnya aneh gitu ya. Di antara kelemahan kaum muslimin. Saya sendiri sudah lama bertanya-tanya, ini maksudnya apa sih? Nah, tadi baru dapat keterangan dari panitia, itu maksudnya kesalahan kaum muslimin saat bulan Ramadan. Tapi waktu ngirim judul, ngetik di WA-nya kurang lengkap. Akhirnya tercetak seperti ini. Wallahu alam. Yang jelas itu judul bukan dari saya, tapi dari panitia yang kurang lengkap ketika ngirim WA ke panitia yang lain. Baik. Namun apapun itu jamaah, sebenarnya kalau Nabi SAW memberikan tausiah itu kan tidak pakai pengumuman. Nanti tema kajian kita seperti ini, tidak. Tapi beliau sampaikan pengajian berdasarkan apa yang beliau saksikan atau berdasarkan pertanyaan dari para sahabat atau kasus yang terjadi di masyarakat. Dan semua ilmu itu bermanfaat, walaupun bisa jadi saat kita mempelajarinya kita tidak langsung bersinggungan dengannya. Anda kalaupun belajar tentang masalah fikih, tentang perbudakan atau fikih jihad atau fikih yang lain, walaupun belum ada untuk saat ini, tapi ilmu itu nggak boleh hilang. Sebagaimana pula ketika kita belajar tentang haji, tapi Pak, saya belum berkecukupan, saya belum mampu untuk haji. Tidak masalah. Apakah terlarang kalau orang belajar haji walaupun dia nggak mampu untuk haji? Tidak. Sehingga meskipun kita belum mampu haji, tidak ada masalah jika kita belajar tentang fikih haji. Karena itu kaum muslimin yang kami hormati, berkaitan dengan masalah tema, terkadang Anda tidak perlu melihat lebih serius ya. Kok isinya beda dengan tema, ada apa? Nah, ternyata tadi disclaimer-nya sudah kita sampaikan di depan ya, bahwa yang mau kita bahas di sini berkaitan dengan apa? Kesalahan kaum muslimin seputar Ramadan. Baik, saya nata kursi dulu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang kesalahan, ada beberapa ulama yang mereka secara khusus membahas masalah kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik kesalahan berkaitan dengan amalan tertentu, atau kesalahan yang sifatnya lebih umum, atau kesalahan yang berkaitan dengan masalah bagian paling prinsip, yaitu kesalahan akidah. Bisa kasih contoh, buku apa yang isinya membahas tentang kesalahan kaum muslimin? Bisa kasih contoh Bapak? Bapak pernah dapat buku apa atau mendengar buku apa yang membahas tentang kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin? Kesalahan dalam sholat. Siapa penulisnya? Nggak hafal ya, pokoknya ada aja bukunya itu. Betul sekali. Contoh, daftar kesalahan dalam sholat, karya Syekh Masyhur Al-Salman. Beliau punya buku Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kumpulan kesalahan-kesalahan dalam sholat.
Dan yang saya tahu nampaknya buku itu yang paling tebal, khusus untuk membahas kumpulan kesalahan-kesalahan dalam salat. Ada yang lain? Buku Masail Jahiliyah, karya siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau kumpulkan aneka kebiasaan buruk di tengah masyarakat yang sebenarnya itu adalah budaya orang jahiliyah, namun masih dipraktekkan oleh kaum muslimin. Contoh yang lain. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sampai menyebabkan mereka keluar dari Islam, maka disebut sebagai nawaqidul Islam. Bahkan kalau kita buat lebih luas, seperti Al-Kabair karya Az-Zahabi, kumpulan dosa-dosa besar, atau Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan para ulama sengaja nulis buku seperti ini sebagai peringatan, karena orang kalau nggak tahu maka dia nggak sadar. Ketika nggak sadar bisa jadi terjerumus ke dalamnya, dan dia nggak sadar kalau dia berbuat salah. Sebagaimana ungkapan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi faman lam ya'rifil syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka untuk dihindari. Karena siapa yang tidak tahu mana yang baik mana yang buruk, yaqa fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Dan termasuk diantaranya ketika kita membahas tentang daftar kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika bulan Ramadan, ini penting untuk kita ulang dalam rangka agar kita lebih bisa mewaspadai dari awal. Selanjutnya, ada sebagian orang yang sedikit alergi dengan istilah disalahkan. Jadi kalau dia dikoreksi, ini nggak benar, ini nggak boleh, itu alergi. Lalu dia berkomentar, kajian kok dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit menyebut salah, dikit-dikit haram, dikit-dikit gharar. Itu kalau masalah muamalah. Dikit-dikit ini nggak ada dalilnya, dan seterusnya. Jadi ada sebagian orang yang dia cukup alergi untuk disalahkan. Bapak Ibu, dievaluasi itu seneng nggak Pak? Seharusnya Pak, seneng ya. Bagi orang yang mau belajar serius, dievaluasi itu seneng. Kenapa seneng? Karena dia tahu kekurangan dia ada di mana. Sehingga yang membedakan antara orang yang serius belajar dengan orang yang tidak serius belajar itu ada di kata evaluasi. Anda kalau belajar di sekolah ada evaluasinya enggak? Ada. Belajar di bangku kuliah ada evaluasinya enggak? Ada. Justru karena ada evaluasinya itulah berbayar. Makanya kalau belajar di masjid kenapa gratis? Kenapa? Rasa sinau apa-apa? Sehingga ngaji, mendengarkan, karena nggak ada evaluasinya antara yang serius sama yang nggak serius, kumpul jadi satu. Tapi kalau di dunia lembaga pendidikan, di dunia pendidikan, mereka ketika belajar semuanya dibuat serius. Dan salah satu indikator seriusnya itu adalah ada kegiatan evaluasi di situ. Nah, kaitannya dengan ini, kalaupun kita ketika belajar tidak secara khusus ada sistem evaluasi, namun jika kita melakukan sesuatu kalau disalahkan orang lain, jangan alergi Pak. Terima saja dulu. Jika memang masukan dia itu benar, ya kita akui sebagai kebenaran. Jika masukan dia salah, ya kita nyatakan masukan kamu nggak benar, yang benar seperti ini. Sehingga orang ketika beramal betul-betul didasari bahwa amal yang saya lakukan yakin tidak ada pelanggaran. Saya ketemu orang yang beliau salah satu jamaah umroh saya ya. Saya sempat tanya, Bapak kerjaannya apa? Saya kerjanya online. Online aktivitasnya apa Pak di online? Saya itu kerjanya nyari malware software, nyari bug ya. Jadi nyari, katanya debugging ya, nyari bug di sebuah software.
Kalau nemu dibayar berapa? Oh, kalau nemu saya dibayar sekian. Masya Allah. Nyari cacatnya orang kalau nemu itu dibayar, Pak. Mahal itu ya. Tapi kita kok alergi dengan yang kayak gitu. Alhamdulillah kalau ada yang nunjukin, Mas, kamu itu amalnya salah. Dia malah nggak mau. Kamu siapa kok dikit-dikit nyalahkan orang? Padahal dalam aktivitas yang tadi dilakukan oleh salah satu jamaah umrah, bisa menemukan sebuah kesalahan itu dia dibayar. Makanya kalau bapak-bapak nonton kajian saya atau dalam aktivitas yang saya lakukan sehari-hari, bapak ngasih masukan ke saya, alhamdulillah saya berterima kasih ya. Nanti kalau bapak nonton di ANB Channel, Pak Ustadz itu salah loh Pak Ustadz, silahkan sampaikan. Tapi saya nggak bisa bayari. Baik, sekarang kita akan masuk ke kesalahan yang umumnya dilakukan oleh kaum muslimin ketika bulan Ramadan. Kita urutkan dari awal, menjelang masuk bulan Ramadan. Ada apa yang terjadi menjelang masuk bulan Ramadan sehingga kita bisa sebut itu bagian dari kesalahan? Ketika ada sebagian orang yang merasa nggak seneng ketika ketemu Ramadan, dia merasa ketika ketemu Ramadan ngerepotin, terlalu memberatkan, bikin beban, saya nggak bisa bebas sebagaimana sebelumnya. Sehingga pada kondisi ketika dia nggak suka pada saat ketemu Ramadan, dia merasa ibadah di bulan Ramadan itu beban berat bagi dia. Nah, Allah tahu lahir batin kita. Ramadan ini disediakan oleh Allah sebagai anugerah bagi hamba, sehingga sang hamba mereka bisa mendulang banyak pahala. Sang hamba bisa mendapatkan ampunan dosanya yang lebih banyak ketika bulan Ramadan. Tapi ada sebagian orang yang nggak senang dengan itu, dan nggak senang semacam ini, terkadang bisa menyebabkan orang tersebut gagal untuk beramal, karena Allah tidak ngasih taufik kepada yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kondisi masyarakat yang menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kegiatan kaum muslimin mereka nggak senang. Siapa itu? Orang-orang munafik. Orang munafik gak senang sholat. Allah mengatakan wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka sholat malas-malesan, dan itu pun tujuannya untuk riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maksudnya dia sama sekali tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia enggak senang dengan seperti itu. Ketika kaum muslimin mereka beramal dengan hartanya, orang munafik enggak senang. Sampai mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian berinfak, mengeluarkan harta kalian untuk orang-orang yang berada di dekat Rasulullah sampai mereka nanti akan bubar. Jadi dalam anggapan orang munafik, para sahabat itu kalau tidak kita dukung dengan dana, maka loyalitas mereka akan turun dan lama-lama mereka akan bubar. Sampai mereka mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak untuk orang-orang yang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka nanti akan bubar dengan sendirinya. Anggapan mereka sahabat itu mau loyal karena dikasih duit. Dan itu kejahatan orang munafik yang suudzon kepada para sahabat. Makanya kegiatan zakat itu orang munafik gak suka. Apalagi kegiatan jihad. Kegiatan jihad bagi orang munafik itu kegiatan yang paling mereka tidak suka. Gak ikut nanti disebut munafik, ikut mereka gak seneng. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau memang mereka serius mau ikut jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, namun Allah Subhanahu wa ta'ala
nggak senang mereka ada dalam barisan kaum muslimin yang sedang berjihad. Fathabbatahum, maka Allah buat mereka itu merasa malas untuk melakukannya. Wa qila q'udu ma'al qa'idin, dan Allah katakan duduklah kamu bersama orang lain yang duduk, nggak usah ikut berangkat. Maksudnya begini Pak, orang yang sedang berjihad, di situ ada Nabi SAW dan para sahabat, rombongan orang-orang soleh yang sedang mau berjuang di jalan Allah. Dan orang ini yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah, mereka adalah manusia pilihan Allah. Lalu pertanyaannya, loh kok kamu gak ikut dalam rombongan itu? Kamu kenapa gak ikut dalam rombongan itu? Rombongan orang soleh yang mereka sedang melakukan perjalanan menuju Allah, kok kamu gak ikut? Jangan-jangan Allah gak senang sama kamu, maka kamu dibuat tidak ikut dalam rombongan itu. Makanya pada posisi ketika orang gak semangat dalam menyambut Ramadan, dia benci ketika Ramadan itu datang, dalam arti dia merasa terbebani, gak seneng karena kebebasannya kurang, ibadahnya harus ditambah lebih banyak, dia gak seneng dengan puasa dan seterusnya. Bisa jadi Allah gak ngasih taufik sehingga dia tidak membersamai dalam rombongan kaum muslimin yang sedang melakukan ketaatan dan sedang melakukan perjalanan menuju Allah di bulan Ramadan. Maka kalau ada di antara kita, saya tidak tahu Pak ya, rasanya kok malas banget, mau qiyamul lail malas, mau mengeluarkan duit untuk ikut dalam kegiatan buka puasa bersama, mau nyumbang rasanya kok pelit banget, saya seperti tertahan untuk melakukan ketaatan. Itu sebabnya apa? Oh, jangan-jangan Bapak dari awal Ramadan itu tidak semangat untuk menyambut Ramadan. Bapak merasa sedih dengan datangnya Ramadan, makanya Bapak tidak diberi taufik oleh Allah, sehingga Bapak tidak diikutkan dalam rombongan orang-orang soleh yang mereka sedang meniti perjalanan menuju Allah di bulan Ramadan. Dan ini musibah, waliyadzubillah. Baik, maka jamaah kita pasang ya, tolong kendalikan batin kita masing-masing. Sebentar lagi akan ada musim ibadah, jangan sampai batin kita merasa gak suka. Paksakan batin ini, kamu harus menyukai ini. Nah, ketika menyukai itu, dia akan lebih mudah untuk melaksanakan aneka ketaatan di dalamnya. Selanjutnya, dalam rangka untuk memberikan motivasi hal itu, Bapak miliki tekad. Orang itu dalam beraktivitas dikendalikan oleh tekad. Kalau dia punya tekad, insya Allah akan lebih ringan untuk bergerak. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya yang bernama Abdullah. Imam Ahmad mengatakan, "Inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Milikilah niat yang baik, karena engkau akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang engkau punya niat yang baik. Orang kalau punya niat yang baik, dia nanti hidupnya akan dikendalikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hidupnya akan dikendalikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaupun bisa jadi dia gagal untuk mewujudkannya. Namun setidaknya seorang mukmin mengawali amal baik dari niat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wujudkan apa yang sesuai dengan harapannya. Baik, sekarang saya mau tanya ya. Usia berapa? 22. Sudah berkeluarga belum? Belum. Ramadan kemarin khatam berapa kali? 4 kali. Ramadan tahun ini bisa 5 kali? Insyaallah. Nah, saat Anda punya tekad, insyaallah Ramadan tahun ini saya akan khatam Quran 5 kali. Nanti dia akan berusaha untuk ngejar. Saya punya target sekian, berarti berapa halaman yang harus saya baca per hari atau per jam. Dari situlah dia akan dikendalikan oleh tekadnya. Baik, sebelah kanannya. Khatam Al-Quran berapa kali biasanya? 2 kali. 1 atau 2 kali? 2 kali, Masya Allah. Bisa enggak 20 kali?
Gak sanggup Pak Ustadz, masa 20 kali? 4 kali bisa? Berat ya? Insya Allah. Bismillah. Masya Allah. Hah? Niat dulu, insya Allah. Tapi ya yang serius. Tidak cuma modal niat doang ya. Niat yang diiringi dengan tekad dan keseriusan. Allah tahu ya seperti apa kondisi batin kita. Dan mungkin teman-teman juga saya ajak yang sama. Bapak pasang tekad, Ramadan kali ini saya pingin A, saya pingin B, dibuat target biar ada yang berbeda. Itu bukti Anda sedang bahagia ketika menyambut Ramadan yang mau datang. Nyuwun sewu, Yuswa binten 67. Sudah punya rencana apa Pak bulan Ramadan tahun ini Pak? Umroh. Alhamdulillah. Insyaallah. Berapa hari rencana Pak? 32 hari. Berarti di sana bisa lebih fokus ibadah insyaallah ya. Kira-kira kalau khatam 30 kali sanggup nggak Pak? 6 sampai 8 kali, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mungkin yang muda-muda kalah ya. Imam Syafi'i khatam berapa kali waktu Ramadan? 60 kali. Beliau malam khatam sekali, siang khatam sekali. Itu kayak apa Pak bacanya? Cepat sekali. Karena orang membaca Al-Quran, hafal Quran seperti menghafal Al-Fatihah. Menghafal Quran seperti menghafal Al-Fatihah. Anda kayak baca Al-Fatihah, cepat sekali, gak bakalan kesandung-kesandung. Sehingga karena sudah terbiasa, maka saat baca Quran cepat sekali, semalam bisa khatam, siang hari bisa khatam. Baik, mudah-mudahan yang lain diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mewujudkan rencana-rencana baiknya sepanjang bulan Ramadan. Mari kita warnai Ramadan ini dengan target-target yang baru, yang mungkin Ramadan sebelumnya Bapak nggak punya. Sekarang kita pasang target baru. Saya pingin Ramadan ini khatam sekian kali. Saya pingin Ramadan ini khatam sekian kali. Sanggup insya Allah ya? Sanggup Bapak? Bismillah, insya Allah sanggup. Baik. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita ketika ketemu bulan Ramadan sedih duluan. Tapi kita hadapi ini dengan penuh bahagia. Mudah-mudahan nanti dosa kita diampuni atau kita bisa menambah banyak pahala. Dan bagian dari semangat untuk menyambut Ramadan itu adalah kita pasang niat dan tekad untuk merencanakan ibadah-ibadah dengan target-target yang baru yang mungkin Ramadan kemarin belum sempat kita laksanakan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat menjelang Ramadan adalah budaya padusan. Saya tidak tahu ini awalnya dari mana. Karena yang saya ketahui di Lamongan itu nggak ada tradisi seperti itu di tempat kami ya. Saya asli Lamongan dan dari mulai kecil sampai lulus SMA saya nggak pernah diajari oleh orang tua maupun masyarakat sekitar ada kegiatan padusan menjelang Ramadan. Saya baru ketemu budaya padusan di Jogja. Di sana ndak ada. Oh berarti kita beda budaya. Dan itu bukti bahwasanya ini bukan ajaran agama. Kalau agama pasti menyeluruh, sifatnya universal. Tapi ketika sifatnya hanya lokal, di daerah tertentu saja ada, di daerah yang lain nggak ada, berarti ini bukan bagian dari ajaran agama, tapi ini budaya yang ditempelkan dengan kegiatan agama. Saya sampai pernah itu ya, ada salah satu panitia masjid yang nganterin undangan, nyebar undangan untuk khatib sepanjang Ramadan. Terus beliau karena pulang telat itu sampai buru-buru. Aku urung ngadus buru-buru karena sudah mepet maghrib. Oh berarti sampai seperti itu. Bagaimana sebagian orang memegangi budaya padusan menjelang Ramadan. Bagi mereka belum mandi sebelum masuk bulan Ramadan itu ya harus segera dilakukan, jangan sampai nabrak tanggal 1 Ramadan. Dan ini keliru ya. Alasan yang pertama, tidak ada dalil apapun yang menyebutkan akan hal itu.
bahwa kalau orang mau masuk bulan Ramadan harus mandi besar terlebih dahulu, sehingga tidak ada yang sifatnya anjuran sunnah apalagi yang sifatnya wajib. Alasan yang kedua, jika padusan ini dipahami sebagai mandi besar untuk menghilangkan hadas, dalam puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil. Coba kalau puasa nggak boleh hadas, kuat nggak Pak? Subuh sampai maghrib rentok ngentut, sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup. Kalau hadas besar gimana? Hadas besar ada beragam. Ada hadas besar yang bisa membatalkan dan ada hadas besar yang tidak membatalkan. Hadas besar yang membatalkan apabila bentuknya adalah satu, hubungan badan, dua, mengeluarkan air mani dengan sengaja dalam kurung onani, yang ketiga haid atau nifas. Selain ini tidak batal. Sehingga ada orang yang dia sehabis subuh tidur lagi karena belum menikah, mimpi basah. Dia junub enggak? Dia junub enggak? Junub. Boleh puasa atau tidak? Hah? Boleh lanjut puasa atau tidak? Boleh. Terus gimana Pak? Kamu boleh lanjut puasa. Loh tapi kan saya hadas besar. Hadas besar kamu kan tidak disengaja. Kamu tidak terhitung sebagai orang yang onani, yang sengaja mengeluarkan air mani. Tapi yang kamu lakukan adalah kau bermimpi dan kau hadas besar. Terus apa yang harus saya lakukan? Kalau mau sholat ya silahkan mandi besar, kemudian silahkan lanjut sholat. Karena untuk puasanya tidak terpengaruh disebabkan orang itu dalam keadaan junub. Yang kedua, kalau ada orang yang junub di malam hari, terus tidak mandi, tidur dia, bangun-bangun jam 5, dengar kultum di sebelah. Oh sudah kultum, tangi-tangi wis kultum. Berarti gimana? Dia nggak sahur, bangun-bangun dalam keadaan salat subuh sudah selesai. Tapi dia belum mandi, junub. Wajib puasa atau tidak boleh puasa? Hah? Wajib puasa atau tidak boleh puasa? Wajib puasa. Kenapa wajib puasa? Karena junubmu ini tidak membatalkan puasamu. Tapi Pak dia nggak punya niat. Oh kata siapa? Oh tadi malam taraweh kok. Saat dia tadi malam taraweh kan pasti dia tahu kalau besok akan puasa. Walaupun tidak dilafalkan menjelang sahur atau ketika sahur. Karena bukan syarat niat itu harus dilafalkan. Dia punya niat, cuman dia tidak sahur. Sah nggak puasanya? Sah. Sehingga tidak boleh dia batalkan. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan junub tadi, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu wa yasumu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau mengalami junub karena hubungan badan. Lalu sampai masuk waktu subuh beliau belum mandi. Lalu beliau mandi kemudian puasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya keberadaan junub tadi tidak menyebabkan puasanya jadi batal. Karena Nabi SAW sudah masuk waktu subuh sementara beliau belum mandi junub. Andaikan hadas besar itu pembatal puasa, tentu Nabi SAW tidak boleh puasa ketika itu. Tapi beliau puasa. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya yang ketiga, di antara kesalahan yang terjadi di sebagian kaum muslimin adalah dia punya pemahaman yang keliru terkait beberapa pembatal puasa. Yang pertama, ada yang memahami bahwa tidak sahur itu tidak boleh puasa. Tidak sahur tidak boleh puasa. Contohnya tadi ya, dia tidur tiba-tiba bangun kesiangan, sudah selesai sholat subuh, nggak sahur. Terus dia pikir, kalau saya nggak sahur kan berarti nggak boleh puasa. Akhirnya dia nggak puasa. Salah atau benar ini?
Salah. Kenapa salah, Pak? Pertama, bukan syarat sah puasa harus sahur. Apakah boleh orang puasa tanpa sahur? Boleh, tidak masalah. Karena sahur ketika puasa hukumnya apa? Dianjurkan, tapi tidak sampai jadi syarat sah puasa. Yang penting kamu sudah punya niat di malam hari. Kamu waktu malam hari tadi malam tahu nggak kalau ini mau puasa? Ya ngerti. Terus kenapa nggak sahur? Aku kebablasan, saya capek tidur kebablasan. Terus gimana? Ya gimana? Kamu tetap harus puasa. Karena tidak puasa tanpa udzur dosa besar. Dan tidak sahur itu bukan udzur untuk tidak puasa. Sehingga jangan gara-gara tidak sahur kemudian milih tidak puasa. Itu jika Anda dalam kondisi tanpa udzur, maka statusnya dosa besar. Seperti apa, Pak, gambaran dosa besarnya orang yang tidak puasa tanpa udzur? Nabi SAW pernah bermimpi, dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam mimpi itu beliau diperlihatkan oleh Allah aneka kejadian-kejadian aneh. Termasuk diantaranya adalah aneka siksaan yang dialami oleh umat manusia. Lalu beliau melihat sebuah kejadian. Wa marartu birijalin mu'allaqina fi arakibihim. Aku melewati beberapa orang yang mereka dijungkir dan digantung dengan ditusuk arokibnya. Arokib itu apa, Pak? Bahasa kita kencetan. Pirsa kencetan ya, Pak? Bagian tumit, Bapak pegangi kaki bagian tumit. Terus atasnya tumit kan ada tendon nih, Kang. Nah, itu namanya apa? Kencetan. Nggih. Betul. Bagian tumit ya, coba digerayangi bagian tumit. Nah, kayak ada tendon bagian belakang di atas tumit ya. Sudah? Namanya apa itu? Betul. Kencetan. Jadi orang kalau jualan sate dagingnya dijungkir. Nah, ditusuk di kencetannya, di tendonnya itu. Dia dijungkir dalam kondisi kencetannya ditusuk. Musyaqqaqatan asdaquhum, sementara bibirnya ini sobek sampai belakang. Tasilu minhu daman, mengalirkan darah yang keluar dalam jumlah banyak. Lalu Nabi SAW bertanya, manhum, siapa mereka? Jawab malaikat yang mendampingi beliau, humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Mereka ini adalah orang yang tidak berpuasa atau dia makan sebelum waktunya berbuka tanpa uzur. Maka orang yang tidak punya uzur sengaja enggak puasa, dosa besar. Dia melakukan perbuatan yang diancam dengan cara seperti tadi. Dan ini merupakan azab di alam kubur. Sampaikan kepada kaum muslimin. Mungkin masih cukup banyak ya di daerah Klaten dan sekitarnya. Enggak tahu, mungkin Solo juga banyak, Sukoharjo dan kanan kirinya. Orang yang terang-terangan makan di pasar, dia muslim tapi dia terang-terangan enggak puasa. Ngudut di mana-mana. Kayaknya sengaja untuk menampakkan aku raposo, kowe arep ngopo. Ya, saya enggak mau ngapa-ngapain, tapi nanti kau akan menanggung akibatnya sendiri. Terus gimana? Coba perhatikan hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak puasa tanpa uzur. Seperti itu hukumannya. Maka waspada bagi mereka yang tidak mau puasa sementara dia tidak punya uzur. Nah, dan salah satu di antara penyebabnya adalah tadi salah paham. Dikiranya kalau nggak sahur nggak boleh puasa, padahal dia tetap wajib puasa. Maka saat dia nggak sahur kemudian nggak puasa, dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah dia punya pemahaman tidak sahur tidak boleh puasa. Pemahaman itu salah. Kesalahan yang kedua adalah ketika dia tidak puasa tanpa uzur, dia melakukan perbuatan dosa besar. Makanya bahaya orang yang beramal tanpa ilmu,
yang dia rusak lebih banyak dibandingkan yang dia perbaiki. Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang masalah keberadaan orang yang dia salah paham ya, meyakini ini pembatal padahal bukan pembatal. Contoh yang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa keluar darah itu bisa membatalkan puasa. Kalau darah haid iya. Tapi kalau selain darah haid, misalnya darah luka atau darah yang lainnya, itu tidak sampai membatalkan puasa. Sampai jadi doktrin ya. Anaknya melayu-melayu diseneni karo bapak nih, karo ibu nih. Awas hati-hati, engko nek tiba getian posomu batal. Padahal keluar darah itu bukan termasuk pembatal puasa. Tapi Pak, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbekam? Bekam dengan keluar darah itu beda. Bekam itu kegiatan khusus. Memang dia mengeluarkan darah. Tapi keluar darah dengan bekam itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi ada orang yang mengeluarkan darah, tapi dia tidak sedang dalam proses pengobatan. Misalnya tadi ya, ada luka atau dia mengalami kecelakaan sehingga membuat dia harus mengeluarkan darah. Maka dalam kondisi itu apa yang dia alami bisa membatalkan puasa atau tidak? Tidak, karena keluar darah tidak batal puasa. Demikian pula ada orang yang punya keyakinan dan terlalu sensitif dengan namanya pembatal. Ojo utek-utek kuping, batal. Itu utek irung, batal. Karena semua ini dikategorikan sebagai makan. Apa tumon mangan lewat irung? Makan lewat hidung itu ada Mbak? Enggak ada. Sehingga kalau jari dimasukkan ke hidung, apakah bisa dianggap makan lewat hidung? Tidak. Maka yang seperti ini tidak sampai membatalkan puasa. Selanjutnya, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika Ramadan adalah tidak leren, tidak berhenti ketika berbuat maksiat. Maksiat itu bisa menghapus pahala, sebagaimana taat bisa menghapus dosa. Orang yang ketika sedang berpuasa tapi dia terlalu rajin berbuat maksiat, bisa jadi puasa yang dia kerjakan nol, gak ada nilainya. Kenapa? Karena dia puasanya sangat tidak berkualitas. Baik, saya mau tanya, ibadah apa yang ketika sedang dilakukan orang tidak bisa berbuat maksiat? Ibadah apa yang jika sedang dilakukan orang tidak bisa berbuat maksiat? Baik, silakan dicari dulu kelompok 1, 2, 3, 4. Boleh diskusi. Alhamdulillah. Zikir sambil maksiat bisa? Banyak ya. Misalnya di jalan dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Itu loh, coba lihat tuh pakaiannya kayak gitu. Apa dia nggak malu? Astagfirullah, astagfirullah. Ini mulut komentar, mata menikmati. Sebutkan ibadah yang ketika dilakukan orang nggak bisa maksiat. Hah? Tidur bukan ibadah. Salat ya. Makanya Allah sebut innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang ketika sedang salat dia nggak bisa maksiat, sehingga posisi salat akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Misalnya ada ibu-ibu komplotan, ibu-ibu komplotan atau geng? Rombongan ibu-ibu. Lalu mereka sedang membahas gibah kanan, gibah kiri, gibah atas, gibah bawah, semuanya digibah sambil makan-makan. Insyaallah. Makanya ibu-ibu kalau sudah kumpul, kalau nggak ngumpulin dosa, ngumpulin lemak. Sudah masuk waktu sholat, terus mereka sholat. Begitu mereka sholat, gibahnya lanjut nggak? Hah? Nah,
dengan sholat itu gibahnya berhenti ketika sholat. Maka sholat tanha anil fahsyai wal munkar, sehingga sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu dari tafsir ayat. Baik, tapi ada ibadah yang sangat potensial terjadi maksiat. Ibadah apa itu Pak? Ibadah yang dikerjakan dalam rentang yang lama. Contohnya haji, umroh, puasa. Karena itu siapa yang melakukan ibadah-ibadah seperti ini bebas dari maksiat, pahalanya besar. Tentang masalah haji, Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaannya. Man hajja lillah fala yarfuth wala yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang berhaji untuk Allah dan dia tidak ngomong jorok, dia tidak melakukan walam yafsuk, dia tidak melakukan tindakan kefasikan, maka dia akan pulang dengan kondisi sebagaimana saat dia dilahirkan dari ibunya. Dosa-dosanya rontok. Tapi berat Pak. Haji yang demikian lama tanpa maksiat itu berat. Maksiatnya apa Mas di haji Mas? Masya Allah. Namanya orang kalau sudah interaksi dengan lawan jenis, kemudian yang namanya layanan ketika ada yang gak beres, kadang terjadi jidal, debat, kemudian bantah-bantahan, berantem dengan orang lain, bahkan termasuk ketika di padang Arafah ngudut. Masya Allah. Subhanallah, saya juga kadang heran ya, apa gak kurang panas Arafah Pak? Arafah pinten derajat? 45 ke atas. 45 derajat. Itu kita yang di luar untuk sebatas sambil berdoa, karena dianjurkan kalau di Arafah itu doanya tanpa atap. Jadi dianjurkan berdoa beratapkan langit. Kita keluar sebentar untuk berdoa. Gak sanggup lama-lama, 10 menit sudah panas sekali. Terus masuk tenda. Nah, kalau di dalam tenda kan ada AC besar itu, sehingga lebih adem. Masuk tenda, nggak kuat, istirahat sebentar, keluar lagi, kayak gitu lagi. Herannya ada orang yang kumpul ngudut. Iki kok kuat banget, kurang panas Obi. Subhanallah. Yang lain aja kepanasan, dia masih ngudut, dan itu di luar tenda, karena dalam tenda nggak boleh. Baik. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka sedang berada dalam kegiatan haji, tapi mereka berbuat maksiat. Ada juga ya, di antara jamaah ketika sedang haji Pak, di Mina game online, Masya Allah, nge-game itu. Di Mina kok buka game, nge-game dia. Daripada suntuk Mas, bosan dengan dia. Akhirnya dia nge-game, Masya Allah. Bayar mahal, tapi hajinya tidak berkualitas. Disebabkan karena ada banyak pelanggaran yang dilakukan. Puasa juga sama. Puasa itu rentangnya panjang. Maka orang ketika sedang berpuasa, dia menahan sabar. Ibadahnya puasa itu sabar. Sehingga siapa yang bisa sabar, puasanya berhasil. Makanya saya tanya ya, ada enggak doa khusus dan bacaan khusus ketika puasa? Nah, resikonya duduk di depan ini. Sebutkan bacaan khusus yang menjadi kewajiban ketika puasa. Kalau bacaan dalam sholat yang merupakan rukun sholat apa? Dalam sholat yang menjadi rukun sholat, takbiratul ihram, al-fatihah. Sudah? Jadi ada bacaan khusus dalam sholat yang kalau itu nggak dibaca, sholatnya batal. Tapi kalau dalam puasa nggak ada. Makanya puasa itu disebut sebagai amalan sabar. Karena nggak ada yang dilakukan. Orang yang berpuasa itu cuman diam saja. Dia tidak melakukan apapun, sah. Karena puasa itu ibadah pribadi. Sehingga dalam posisi ini bentuk ibadah puasa itu meninggalkan sesuatu, bukan mengamalkan sesuatu. Sudah?
Oleh karena itu Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan sabar. Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan sabar. Beliau pernah menasihatkan kepada orang Bahili, sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Berpuasalah kamu di bulan sabar dan satu hari tiap bulan selain bulan sabar. Nah, bulan sabar yang dimaksud adalah Ramadan. Rasulullah SAW berpesan, berpuasalah di bulan Ramadan, setelah itu jangan puasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sabar, karena di bulan Ramadan ini kita digembleng untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi budaya dan kebiasaan kita, yaitu makan dan minum, padahal itu halal, tiba-tiba nggak boleh. Baik. Nah, berkaitan dengan masalah Ramadan, ada banyak kaum muslimin yang keliru tentang itu, di mana mereka terkadang ketika berpuasa namun dia tidak jaga diri dan tidak meninggalkan dosa. Caranya gimana, Pak, biar bisa lebih menjaga diri? Nomor 1, Anda amankan diri Anda di masjid. Maksudnya gimana? Ya saat puasa lebih banyak di mana? Di masjid. Tujuannya apa, Pak? Kalau kamu berada di masjid, potensi maksiatnya besar atau kecil? Kecil. Sehingga kamu akan lebih terjaga, tidak bergesekan dengan orang lain, tidak bermaksiat dalam kegiatan yang ada di masjid. Karena kamu ketika berada di masjid akan menghalangi kamu untuk berbuat maksiat. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama para murid-muridnya, kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka menetap di masjid dan mereka mengatakan, wa nahnu nahfadhu siyamana. Kami di sini menjaga puasa-puasa kami. Jadi puasa itu dijaga dengan cara apa? Banyak di masjid. Hal yang sama juga bisa dilakukan dengan cara banyak di rumah. Maka jangan punya hobi suka keluyuran ketika puasa. Kenapa sih keluyuran ketika puasa? Keluyurannya kenapa, Pak? Nyari berbuka. Terus apa lagi? Nyari sembako dan seterusnya. Eman ya, Pak, pas ada diskon gede-gedean. Akhirnya dia malah belanja ketika Ramadan. Keluyuran atau orang ketika keluar pada saat bulan Ramadan kemudian melakukan aktivitas di luar, ini bisa lebih membahayakan puasanya. Talq bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau tinggalkan semua aktivitas dan fokus untuk membaca Quran di dalam rumah, dan beliau jarang keluar rumah. Kenapa Talq bin Habib jarang keluar rumah? Karena beliau merasa sudah tercukupi ketika berada di rumahnya, dan mereka mengamankan puasanya dengan cara tidak banyak bergerak dari rumah. Talq bin Habib tidak pernah keluar rumah ketika Ramadan. Keluar hanya pas sholat wajib, terus balik lagi menetap di rumah. Nah, itu contoh. Amankan puasa Anda dengan cara pilih tempat yang tidak akan memicu Anda untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita sampai jam 5.15 ya. Barangkali masih ada sisa waktu. Jam 5 maksimal. Baik, kita sampai jam 5. Karena untuk sesi berikutnya setelah maghrib agak jauh, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit sampai 18 menit. Ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan ke moderator. La ilaha illallah. Fadhal. Oke. Satu lagi ada titipan doa. Oh, nanti saya bawa. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Aminur Baiz hafizallahu taala yang sudah menyampaikan berbagai materinya, dan banyak sekali hikmah yang kemudian kita bisa ambil di dalamnya, dan banyak sekali poin-poin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa
menghindari dan mewaspadai hal-hal yang kemudian bisa menjerumuskan kita kepada bahkan hal-hal yang kemudian keharaman. Maka ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semuanya. Baik. Untuk berikutnya, sebelum kita akhiri, ada titipan doa dari Bapak Haji Dian Kusuma Hadi Santoso, yang mana beliau merupakan salah satu pewakaf Masjid Raya Fatimah, dan di beberapa hari kemarin beliau meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa, dan kemudian diterima masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kami serahkan kepada Ustaz Aminur Baiz untuk memimpin doa. Saat kita mendengar ada orang yang meninggal dan kita tidak bisa mensolatkannya, lalu kita diminta untuk mendoakannya, maka satu kalimat doa yang bisa kita ucapkan adalah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihil a'la. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah memberikan kepada beliau tempat yang ada di surga yang tinggi. Atau doa yang semisal yang intinya untuk kebaikan jenazah, dan muslim jangan pelit mendoakan muslim yang lain. Apalagi mereka yang sudah meninggal, demikian butuh kepada doa-doa Anda semuanya. Jika satu doa yang Anda baca dikabulkan oleh Allah, satu saja itu sudah cukup. Karena ketika Allah mengabulkan doa sang hamba dan Allah memberikan kebaikan yang banyak bagi jenazah, maka itu sudah bisa menghapuskan banyak sekali dosa yang beliau kerjakan atau meninggikan derajat beliau. Makanya kita disyariatkan memperbanyak mendoakan siapa? Orang tua, kemudian orang-orang soleh di sekitar kita. Bahkan itu diajarkan oleh Nabi SAW dalam salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Jika kita mengucapkan ini, maka seluruh mukmin baik di bumi maupun di langit seperti para malaikat, mereka turut mendapatkan manfaatnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat dia pelit kepada seluruh umat, tapi orang yang sholat dia mendoakan seluruh umat termasuk dia sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Dian Kusuma Hadi Santoso mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, amal-amal beliau diterima oleh Allah, kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah. Allah jadikan kuburan beliau sebagai taman-taman surga, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang baik ketika kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Mungkin ada kita buka sesi tanya jawab ya. 1-2 pertanyaan dulu, monggo dari jamaah ikhwan. Sudah ada yang angkat di awal tadi? Berdiri aja mas. Berdiri aja mas. Apakah? Baik. Apakah kentut di dalam air itu sebuah pembatal puasa? Karena sebagian orang meyakini kentut di dalam air bisa membatalkan puasa. Ada pengaruh apa ketika orang kentut di dalam air? Mencemari lingkungan, Pak. Masya Allah. Airnya jadi tercemar. Baik. Ada yang bilang kalau kentut di dalam air, airnya masuk ke dalam dubur. Betul kayak gitu, Pak? Hah? Sudah pernah uji coba? Loh, saya nggak tahu benar gak itu, Pak?
Karena anggapan umum seperti itu. Orang kalau kentut di dalam air nanti airnya keluar, begitu udaranya keluar airnya masuk dari dubur. Betul kayak gitu? Hah? Enggak. Coba dokter mungkin bisa jelasin, ada dokter nggak sih? Apakah bisa ketika orang kentut di dalam air kemudian airnya masuk lewat dubur? Kalau Anda bisa pastikan enggak terjadi, ya, maka enggak ada pengaruh apapun sebenarnya. Terus apa yang ditakutkan? Oh, mungkin air di sini udara maksudnya. Kentut di dalam udara. Baik, mau kentut di dalam air maupun kentut di udara, dua-duanya tidak membatalkan puasa. Sehingga anggapan kentut di dalam air membatalkan puasa, ya ini wallahu alam, asal usulnya dari mana kita enggak tahu. Namun yang jelas ini bukan membatalkan puasa. Wallahu alam. Baik. Jazakumullah khairan. Monggo, Bapak. Tentang keluarnya darah. Keluarnya darah. PMI ketika orang donor darah puasanya dibolehkan selama orang yang mau donor darah itu kuat atau mungkin terbiasa. Itu bagaimana Ustaz? Karena itu kan ada kesengajaan, terus ada hubungannya juga dengan kemanusiaan. Mungkin orang yang mengeluarkan itu istilahnya mau membantu sama musuh. Ada pertanyaan tentang orang yang donor darah ketika puasa atau bekam ketika puasa. Jadi kasus donor darah itu dikiaskan dengan bekam ketika puasa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijamata fis siyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan rukhsah untuk berbekam ketika puasa. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa dulu itu dilarang, tapi dikasih keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jadi rukhsah. Berarti sebelumnya enggak boleh. Dan kemudian ada juga riwayat dari Thabit Al-Bunani, beliau ini ulama tabi'in, pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal takrahuna al-hijamata fis saumi? Apakah kalian itu membenci bekam ketika sedang puasa? Jawab Anas, la illa min ajli dha'fi. Kami dulu para sahabat tidak membenci bekam ketika puasa kecuali karena alasan itu bisa membuat lemah. Berarti kita bisa pahami sebaliknya. Kalau ada orang yang bekam ketika puasa dan dia tidak merasa lemah sehingga tidak perlu membatalkan puasanya, maka bekam di sini boleh atau tidak? Boleh. Para sahabat tidak membenci itu. Para sahabat tidak membenci hal itu. Nah, kita bisa kiaskan hal ini dengan donor darah. Sama-sama mengeluarkan darah meskipun fungsinya berbeda, tapi dilihat dari sisi sama-sama mengeluarkan darah. Berarti kalau donor darah dalam posisi puasa batal atau tidak? Jika bisa menyebabkan yang bersangkutan lemes sehingga nanti ingin membatalkan puasanya, maka sebaiknya donornya jangan dilakukan saat masih panjang waktunya untuk puasa. Sehingga boleh donor misalnya jam 5 sore atau mendekati maghrib. Begitu selesai donor, dia orangnya lemes, saya pengen minum, silakan Pak minum, sudah maghrib, alhamdulillah. Jadi tidak ganggu puasanya. Tapi kalau misalnya dia nggak ngefek Pak, orang ini buat disedot darahnya sampai lintas 1000 pun tetap hidup. Sehingga ketika dia disedot darahnya dalam jumlah banyak tidak akan memberikan pengaruh bagi kesehatannya dan dia tetap kuat, silahkan donor walaupun sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan itu berkaitan dengan masalah ikhtilaf terkait bekam. Bekam itu membatalkan atau tidak? Kata Ibnu Abbas, as-saumu mimma dakhala la mimma kharaja. Puasa itu jadi batal karena memasukkan sesuatu, bukan mengeluarkan sesuatu. Puasa jadi batal karena memasukkan sesuatu, bukan mengeluarkan sesuatu. Itu kaidah umum ya, meskipun ada banyak pengecualiannya. Nah, sehingga berdasarkan kaidah ini, maka sebatas keluar darah, donor darah,
bekam dan seterusnya tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir dari Ahwat. Tafadhal. Baik, ada dua pertanyaan terakhir dari Ahwat sih. Yang pertama adalah bagaimana cara menjaga diri dari fitnah HP selama Ramadan, Ustaz? Fitnah HP selama Ramadan. Kemudian yang kedua, fitnah HP, Ustaz. Fitnah apa? Selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, jika kita teringat terus dengan anak kita yang sudah meninggal, apakah ini termasuk tanda lemahnya iman, Ustaz? Kemudian apakah ada doa-doa khusus yang bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang belum balik yang sudah meninggal? Jazakumullah khairan. Bagaimana cara menghindari fitnah HP ketika Ramadan? Jangan beli paket data. Aman insyaallah. Iya, sekarang itu godaan bertambah, Pak ya. Kalau dulu kan cuma 3, harta, tahta, wanita. Nah, sekarang tambah satu lagi, paket data. Memang yang namanya HP ini membuat manusia jadi lebih liar. Dan dia bisa berinteraksi tanpa batas. Sehingga sambil tiduran, bisa menggibah orang. Sambil kelekaran, dia bisa melakukan maksiat dan seterusnya. Kalau dulu orang nggak bisa. Oleh karena itu, sepanjang bulan Ramadan sebaiknya Anda batasi semaksimal mungkin. Diri Anda adalah guru bagi Anda sendiri. Jangan suruh orang lain untuk mengawasi, mereka semuanya punya kesibukan sendiri-sendiri. Anda adalah pengawas bagi Anda sendiri. Diawali dari komitmen tadi. Apa yang harus Anda wujudkan ketika bulan Ramadan biar lebih maksimal? Kondisi HP ini harus Anda apakan? Baik, Pak. Kayaknya ada beberapa aplikasi yang harus saya uninstall. Uninstall. WA. Wah, jangan, Pak, yang itu. Takut saya kalau WA di uninstall. Itu tempat saya ngobrol ya, Pak. Justru itu. Ya sudah, kira-kira grup mana yang Anda nggak penting untuk dipertahankan? Keluar. Saya izin live ya, live. Grup live semua. Adminnya dibubarkan sudah. Nggak ada lagi nanti. Baik, kalau sekiranya Anda tidak terlalu mendesak untuk bergabung di grup itu, maka mungkin Anda bisa minta izin untuk live agar bisa lebih fokus. Tapi kalau Anda tidak terganggu, Pak, saya ada grup dan tidak ada grup, bagi saya sama saja, Pak. Saya juga nggak begitu suka dengan grup. Kalau sudah banyak angkanya nggak terbaca, ya tinggal buka, clear chat, selesai. Jadi HP Anda tidak akan jadi beban bagi Anda. Intinya begini, silahkan Anda gunakan HP dengan bijak. Kalau emang Anda masih butuh, ya bisa dibawa sebagai alat komunikasi dan yang lainnya. Tapi batasi semaksimal mungkin agar Anda tidak terlalu habis waktunya demi HP. Saya sendiri seperti HP ya, barangkali yang lain juga sama. Ketergantungan kita dengan HP sampai pada titik Qur'annya hanya di sini, Pak. Saya buka mushaf sudah jarang sekali mushaf yang cetak. Adanya Al-Quran dari HP. Sehingga kita tadarus selama 1 bulan pakai HP. Sudah nggak ada pakai mushaf fisik. Sah-sah saja. Dan salah satu di antara kelebihannya adalah menurut jumhur ulama, membawa mushaf fisik bagi orang yang hadas dilarang. Tapi bawa HP yang ada mushafnya, yang ada Al-Qurannya boleh. Sehingga Anda misalnya bawa HP dan di sini ada aplikasi Quran. Dalam kondisi hadas boleh? Boleh. Karena yang Anda pegang ini HP, bukan Quran. Begitu dimatikan sudah nggak kelihatan. Maka dalam kondisi hadas tidak masalah. Tapi Pak, kan ada memori Qurannya di dalam. Ya sama seperti di dalam diri kita juga ada memori Al-Fatihah. Apakah saat masuk toilet kepalanya ditinggal di luar? Kan tidak mungkin. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan teringat dengan putranya yang sudah meninggal. Kalau Anda teringat dengan putra Anda yang sudah meninggal, Nabi SAW lebih banyak lagi anaknya yang meninggal. Semua anak laki-laki beliau meninggal. Dan anak perempuan beliau semuanya meninggal sebelum beliau kecuali
Fatimah. Cucu-cucu beliau banyak yang meninggal, yang bertahan Hasan, Husain, dan salah satu anaknya Zainab, namanya Umamah. Jadi Rasulullah SAW punya beberapa keluarga yang meninggal mendahului beliau. Saat Ibrahim, putra beliau dari Maria, meninggal di usia kurang lebih 1 tahun. Lucu-lucunya anak kecil ya. Padahal itu anak laki-laki yang terakhir yang meninggal. Nabi SAW saat kehilangan Ibrahim, beliau mengatakan, wa inna bi firakika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami wahai Ibrahim, ketika kau tinggal pergi, kami ini sedih. Nabi SAW merasa sedih, nangis beliau. Sampai ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah tabki? Ya Rasulullah, Anda nangis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna la nu'adzabu bihadza wa innama nu'adzabu bihadza. Lalu beliau pegang lisannya. Kita tidak disiksa oleh Allah gara-gara tangisan ini, tapi kita dihukum oleh Allah gara-gara lisan. Sehingga jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah. Kalaupun Anda nangis, silahkan nangis, tapi jangan sampai pada titik mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah. Selanjutnya, ingatlah janji yang diberikan oleh Nabi SAW bahwa anak yang meninggal sebelum balik akan menjadi pemberi syafaat bagi siapa? Orang tuanya kelak di yaumil qiyamah, yang disebut dengan al-afratun. Al-afratun adalah humul ladzina matu qabla al-bulugh, mereka yang mati sebelum balik. Dan wal afratun yashfa'un, al-afratun itu akan bisa memberikan syafaat. Barangkali misalnya orang tua punya beberapa anak, anggaplah punya 5 anak, Pak. Dari 5 anak ini 1 meninggal dunia sebelum balik, yang 4 dewasa. Mungkin dari 5 anak Anda yang meninggal ini lebih berbakti daripada yang masih hidup. Kebaktian yang meninggal ini baru Anda rasakan saat di hari kiamat. Saya dapat manfaat besar dari anakku yang sudah mati, yang mendahului aku, yang dulu aku sedih ketika dia mendahului aku, meninggal sebelum aku. Kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ngasih syafaat kepada siapa? Orang tuanya. Bermanfaat enggak bagi orang tuanya? Bermanfaat. Dan hakikat dari kebaktian itu apa? Ketika anak bisa memberikan pengabdian yang baik, memberi manfaat bagi orang tuanya. Menjadi anak penghafal Al-Qur'an, menghadiahkan mahkota untuk orang tuanya. Baik. Bapak pengen ngasih hadiah mahkota kepada orang tua Bapak? Pengen Bapak ya? Kalau jadi penghafal Quran sanggup enggak? Masya Allah, rasanya berat ya melihat usia. Hadis itu tidak hanya berlaku untuk anak kecil kan? Hadis itu berlaku untuk siapa? Semuanya. Maka jangan berpikir memberi hadiah mahkota bagi orang tua dengan cara menghafal Quran. Oh, itu berlaku bagi anak-anak kecil, Pak. Sing wis tuwa tidak berlaku. Kata siapa? Pengen gak ngasih hadiah mahkota untuk orang tua? Rasanya berat mau jawab. Bapak pengen? Pengen ya? Tapi menghafal Quran berat ya? Ujiannya berat. Orang tua kita mungkin sudah meninggal, tapi saya pengen memberikan hadiah mahkota untuk orang tua saya. Walaupun saya di usia 60 tahun, saya di usia 70 tahun, saya pengen menghafal Quran sebisa saya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nanti saya ngasih hadiah mahkota untuk orang tua. Anak yang sudah tua ngasih hadiah mahkota untuk orang tuanya. Bisa Bapak? Bisa? Sangat bisa. Siapapun punya peluang ya, walaupun kekuatan hafalan kalau sudah mulai turun dengan kesibukannya, itu akan lebih sulit untuk dilakukan. Tapi perjuangan Anda semoga membuahkan hasil. Wallahu a'lam. Closing statement dari Anda. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sore hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang diberkahi,
dan kita meninggalkan majelis ini dalam keadaan dosa kita diampuni. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.